Kalau Indowarta Group itu kan nama perkumpulannya gitu. Indowarta Group itu didirikan oleh saya dan kawan-kawan mantan wartawan, semuanya wartawan cetak rata-rata, dan saya dari Radar Bandung, kemudian juga ada yang dari Sindo, ada yang juga dari KBE dan lain sebagainya. Kami ini mendirikan Indowarta Group karena sudah membaca gitu, sudah ada tanda-tanda kematian jurnalisme cetak. Oh, Jadi ketika kita saat itu tahun 2013, saya sudah mulai selesai dari koran cetak, kita sudah langsung sebenarnya memperkirakan bahwa media cetak ini dalam konteks persaingan akan semakin melemah dan hanya akan dikuasai oleh media-media cetak besar. Dan tuntutan kepada wartawan juga akan sangat tinggi. Makanya kita membuat Indowarta Group, salah satu slogannya adalah persahabatan dan profesional. Persahabatan itu karena kita semua teman dekat. Namun kekeluargaan berarti ya? Iya, harus dijalin secara kekeluargaan. Karena kalau tidak itu, kalau tidak ke sana, saya rasa itu akan sangat liar. Dan kita harus berkaca ke Warkop DKI itu, Dono Kasino Indro. Oh itu ya? Iya. Karena kalau Warkop DKI itu mereka profesional dalam menjalankan tugas mereka sebagai artis. Mereka sebagai rata-rata teman dekat, tapi yang namanya Dono Kasino Indro itu ternyata punya komitmen yang tinggi. Salah satu yang pernah saya serap dari YouTube itu adalah, kalau saya mati duluan, anak saya gimana, katanya, kata Selamat itu Dono itu. Tapi oleh Indro dijawab, kalau anak saya makan, maka anak kamu juga harus makan. Kemudian kalau anak saya sekolah tinggi, anak kamu juga sekolah tinggi. Dan spirit Indowarta Group itu yaitu persahabatan dan profesional. Persahabatan di ranah pribadinya, profesionalnya karena rata-rata memang ingin punya media sendiri, maka secara profesional juga kita harus ikut, yakni harus menjadi media mainstream yang memiliki akuntabilitas sesuai dengan undang-undang pers. Itu udah ada berapa, Kang? Kalau sekarang ini kita sudah punya 2 grup, yang grup Bandung dengan grup Subang gitu. Kalau grup Subang kita sudah 12 media, kalau yang di Bandung kita baru 3 media, dan salah satunya adalah media-media yang memang diproyeksikan akan memiliki kapabilitas sebagai perusahaan media. Karena kalau perusahaan media itu dia harus satu berbadan hukum, terus yang kedua dalam pengelolaan sumber daya manusianya juga harus benar begitu. Maka filosofi keperusahaan kita ini salah satunya ingin mencetak jurnalis-jurnalis baru dari media mainstream yang baik gitu. Berarti sudah banyak juga, ada 15 tadi yang sudah di bawah naungan Indowarta berarti. Iya, dengan beda. Secara itu bisnis prospeknya saat ini gimana, Kang, dari? Kalau kita ini kan baru 3 tahun, salah satu proyeksi media itu, satu, kita selesaikan dulu semua badan hukumnya. Dan ini bukan hanya Indowarta Group saja, alhamdulillah rata-rata media di Kabupaten Subang ini walaupun masih mendapat perlakuan diskriminatif lah dari pemerintah kabupaten misalkan, atau dari perusahaan, tapi sebenarnya kalau saya melihat dari aspek kedaerahan, Subang itu paling maju dalam pengelolaan media. Salah satunya adalah mereka ini rata-rata memiliki keinginan untuk berbadan hukum, dan sekarang ini sudah lebih dari 10 media di Kabupaten Subang yang saya hitung rata-rata berbadan hukum, dan itu sangat bagus gitu. Cukup menarik juga sih di Kabupaten Subang. Saya juga kan ada temen di Karawang, katanya di Subang itu soko gurunya media online itu Subang sebenarnya, kan. Iya, Bang, pantas dikatakan begitu karena ternyata ya tanda kutip lah sebenarnya ya, Pemkab Subang itu harusnya memberikan penghargaan karena media Subang itu rating tinggi. Coba lihat Tinta Hijau, coba lihat Media Jabar begitu. Kemudian yang baru-baru sekarang ini itu kalau di googling itu, walaupun tidak pakai akun saya di Bandung, itu yang muncul itu ngetik Indonesia atau ngetik Jawa Barat tuh yang keluar media-media Subang. Sebenarnya
perusahaan, terus pemerintah kabupaten, instansi itu seharusnya lebih bangga mengiklankan produk mereka melalui media-media lokal yang bercita rasa nasional. Tapi menurut saya gitu secara subjektif itu tidak dilakukan. Mereka kadang lebih percaya kepada media-media yang besar gitu. Padahal media besar menurut kita ini adalah media yang dilahirkan di daerah, tapi dia bisa bercita rasa nasional bahkan internasional. Karena sekarang udah era media online hiperlokal kalau komunitas di daerah itu. Iya, kalau kata wartawan Tempo itu di Bali media lokal itu, media online itu dia harus lebih cenderung mempertahankan cita rasa lokal. Sekarang ini jangan ikut-ikutan menjadi mainstream nasional semua, karena mereka akan kehilangan pasar. Bener. Dan itu juga harus menjadi perhatian. Diskominfo, Pemkab, DPRD harus mendorong arah agar media-media lokal ini memiliki kekuatan. Salah satu kekuatannya adalah kekuatan finansial. Jangan cuma mengkerdilkan kewartawanannya mereka tanpa memberikan peluang bisnis, peluang kerjasama. Karena rata-rata media online contoh yang di Subang ini adalah media mainstream yang SDM wartawannya luar biasa. Mereka rata-rata alumni media cetak. Dicetak selalu gitu. Dan kita juga sangat menyayangkan sih sebenarnya kalau di Subang itu soal pendanaan emang mentok katanya gitu. Kalau Indowarta sendiri itu gimana kan mensiasati? Kalau kita ini ya kan secara gambaran ini kan kalau di Karawang lahir media pasti ada pemodalnya di belakangnya. Nah kalau di Subang itu kenapa disebut Sokoguru? Karena tanpa pemodal pun lahirlah sebuah media dan bisa sampai survive bertahun-tahun gitu. Iya, kalau di Indowarta sendiri ya kata inilah waktu dulu kita ngobrol-ngobrol itu kita ini lebih banyak media tanpa bandar gitu. Dan yang namanya media tanpa bandar itu media yang memang satu wartawannya sudah keranjingan nulis. Ya seperti saya sudah kayak sakit, jadi kalau nggak nulis berita sehari itu sakit gitu. Kalau saya sehari harus 3 berita, mau berita apa aja. Kalau sekarang sudah bergeser jadi redaktur. Namun kami itu di Indowarta ini sekarang sedang memproyeksikan bisnisnya gitu. Jadi semacam bisnis outlook itu harus jelas media. Kami ini tidak berkutat ke ke instansi pemerintahan begitu, tapi kami lebih cenderung kepada bagaimana si media ini menjadi sesuatu yang menarik di perusahaan. Makanya kita mengembangkan itu bukan sekedar news tapi network. Nah, dengan network bisnis, misalkan kami punya badan usaha atau kami punya bisnis atau siapapun teman yang memiliki bisnis ya tidak ada salahnya seperti Mediacorp. Mediacorp ini contohnya yang dimiliki Surya Paloh ya kalau nggak salah. Ya, pertanyaan paling penting menurut saya. Kalau di Indowarta sendiri saat ini model bisnisnya seperti apa? Jadi kalau di Indowarta sendiri salah satu model bisnisnya ya saya katakan tadi kita agak meniru Mediacorp gitu. Artinya news and network. Kita banyak menjalin dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar Subang justru gitu. Ada juga sih yang di Subang. Kemudian kita juga menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan, kampus gitu. LSM bahkan hingga partai kita ini punya network dan itu yang dimasukkan dalam rangka network. Jadi ketika news and network ini berjalan seiringan, mereka tidak akan susah-susah mencari iklan karena iklan sudah ada di depan. Dengan apa artinya dengan iklan tersebut itu sudah bisa menghidupi karena kita juga sekarang kerjasama advertorial pemberitaan dengan organisasi kemasyarakatan gitu. Kemudian yang paling penting ini sekarang bagaimana kita mendirikan biro iklan sendiri. Oh, Kita ini baru 2 minggu lah. Kita sudah punya biro iklan. Nah, biro iklan ini kita buka secara umum, tidak grup Indowarta saja. Jadi ada kebutuhan dengan jaringan kita ini, di mana mereka ternyata ingin ke media mana nih.
Kadang ada yang ingin ke Tinta Hijau, kadang ingin ke Media Jabar. Karena kita ini media profesional, biro iklannya yang kita buat juga biro iklan profesional, tidak hanya untuk grup Indowarta. Dan ketika masuk nanti periklanan ya kita menggunakan tata cara bagaimana menjalankan sebuah perusahaan biro iklan. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan untuk hal-hal yang masih kecil lah. Mungkin ke depan ada proyeksi lagi yang lebih baik gitu. Jadi sudah lebih maju, berarti udah ada biro iklannya. Ya karena itu tadi, karena kan kalau kita menunggu iklan, menunggu advertorial akan sangat sulit. Tapi ketika network kita ini yang kita anggap sebut saja network kita diarahkan ke biro iklan itu lebih tertib gitu. Karena biaya yang masuk ke biro iklan itu ditangani oleh orang biro iklannya, beritanya juga di-share, kemudian dirapihkan. Kemudian juga kalaupun input ke medianya nanti media itu tinggal langsung pasang, tidak harus diribetkan gitu kan. Sekarang ini banyak ya di Indonesia ini yang media tukang bajigur lah. Nah, itu benar. Ya nulis sendiri, kemudian dia posting sendiri. Sementara kan kalau media mainstream itu berbeda dengan media sosial. Media mainstream itu dilindungi secara hukum dengan catatan bahwa aspek legalitas itu perlu diperhatikan oleh perusahaan. Maka perlu redaktur gitu, perlu pemred atau penanggung jawab redaksi. Kemudian harus memisahkan mana berita advertorial dan mana berita yang sifatnya redaksional yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Makanya kalau di Undang-Undang Pers itu kan harus dipisahkan dengan kode ADV atau iklan atau apalah gitu. Dan ini penting. Jadi ketika kita sekarang ngomongin soal media online yang dimudahkan secara teknologi informasi, bukan hanya soal right and publish. Right and publish ini harus didukung dengan aspek legalitas badan hukum. Terus yang kedua harus ada aspek kontrol. Aspek kontrol itu dari redaktur, dari pemred. Kemudian ketika ada permasalahan, itu kan harus terverifikasi. Dan ketika media itu disebut terverifikasi, ya kalau versi Dewan Pers ya ikut aturan. Tapi kalau menurut Ketua Dewan Pers sendiri, Pak M. Nuh itu ketika di Kalimantan dia mengatakan minimalnya dia punya penanggung jawab di perusahaan badan hukum tersebut. Dan ini akan sangat berbahaya ketika kita bisnis, kemudian aspek legalitas tidak diperhatikan, maka aspek right and publish ini harus ditambah dengan masalah legalitas. Kemudian selain legalitas, media itu bukan hanya sekedar memberitakan sekarang ini, karena dari undang-undangnya juga perusahaan pers, maka yang namanya perusahaan itu aspek bisnisnya harus jalan. Itu makanya di dalam sebuah media kan sudah pasti ada pimpinan perusahaan, ada pemimpin redaksi, atasnya pemimpin umum. Kalau dari sudut keredaksian mungkin mempertanggungjawabkan aspek pemberitaan, tapi dari aspek bisnis namanya perusahaan harus ada penghasilan dari iklan gitu. Ya kita kalau berpikir secara global kan think globally gitu, act locally gitu. Maaf kalau bahasa Inggris saya belepotan. Gitu. Artinya kita bisa melihat Kompas, kita bisa melihat Metro TV gitu. Kita bisa melihat Kumparan yang dengan cepat bisa lebih maju gitu. Dan kalau kita praktekkan dalam tingkat lokal tidak mustahil. Saya bahkan melihat rating media online di Subang yang tadi saya katakan itu rata-rata tinggi. Tapi apa artinya rating tinggi kalau pemasukan kurang? Jadi ini semacam kritik sosial lah gitu. Bukan hanya kepada medianya. Karena napasnya media kan iklan sih sebenarnya selain tulisan yang bagus. Betul. Selain tulisan yang bagus itu kalau masih belepotan kan orang juga males gitu. Apalagi isinya nggak jelas gitu. Iya. Terus aspek yang paling penting itu dukungan pemerintah. Gitu. Dukungan pemerintah itu kan rata-rata di pemerintah. Selama ini kan di kebanyakan pengiklan itu kan di luar Subang tadi kata Kang. Iya. Kita untuk di Subang sendiri gimana Kang? Kalau menurut saya di Subang itu masih minim gitu. Jadi masih terlalu banyak birokrasi yang harus ditembus lah. Padahal selama medianya itu mengikuti alur kewajiban dari Dewan Pers ya disitulah harus bisa masuk. Makanya kami merintis biro iklan itu salah satunya adalah untuk memudahkan pemerintah baik kabupaten ataupun instansi-instansi di bawah Pemkab ini mau bekerja sama
mau bekerja sama dengan media-media mainstream berbadan hukum di Kabupaten Subang. Gitu. Kan itu lebih mudah. Sejauh ini gimana itu komunikasi dengan Pemda? Kalau kami sih pernah mencoba, tapi rata-rata mereka lebih butuh berita yang sifatnya insidental gitu. Kalau Pemkab mau serius mendukung jurnalisme di Kabupaten Subang, pisahkanlah. Mana media yang harus diajak serius dan profesional dalam pemberitaan dengan kerangka kerjasama, ada MOU-nya. Salah satu contoh di Purwakarta gitu. Saya pernah mempelajari di Purwakarta bagaimana media itu dirangkul oleh pemerintah kabupaten. Sehingga kita nggak usah ngomong lagi kesejahteraan, karena kesejahteraan itu kan ranahnya media gitu. Tapi pemerintah bisa membantu media itu dengan kerjasama. Kan ada biaya sosialisasi, biaya publikasi di institusi seperti DPRD atau di Pemkab gitu. Makanya kami sangat mengapresiasi kalau instansi atau pemerintahan itu mau berpikir soal media itu bukan sekedar dari publikasi, tapi dari aspek kerjasamanya atau MOU-nya itu akan sangat membantu. Dan yang paling penting adalah ini masyarakat dan pemerintah ini harus bangga sekali lagi dengan adanya media-media lokal yang rating tinggi di level nasional. Dan menurut saya nggak ada penghargaan untuk media begitu, untuk media yang seperti hanya sekedar disebut saja. Seharusnya Pemda itu memanfaatkan lah istilahnya, jalin komunikasi dan kerjasama dan ya memberdayakan media-media hasil karya pemuda asli Subang. Ya iya, seharusnya begitu. Kalau kita soal ngomong kearifan lokal, ini SDM tangguh di bidang media ini yang di Subang udah luar biasa. Kenapa tidak itu saja yang dihargai? Cara menghargainya bukan piagam, tapi dengan menarik perusahaan media berbadan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Pers melalui kerjasama yang ada dorongan finansial sehingga medianya menjadi sehat, Pemkab juga bangga, dan ini secara tidak langsung akan akan mengikis media-media yang tidak profesional atau wartawan-wartawan yang tidak profesional gitu, yang sering dikeluhkan gitu. Tapi mungkin harus ditegaskan dulu kan, selama ini kan saya juga pernah ngobrol dengan orang Pemda, apalagi kalau media online jadi katanya itu cuma disebutnya media sosial gitu. Jadi apakah kurang pemahaman atau gimana gitu? Jadi media itu kata sebagian dari mereka apa? Saya juga tidak tahu ya. Yang namanya media itu cetak atau apa gitu. Kalau online itu media sosial. Ini mah karena mereka nggak mau baca gitu. Ini warta sendiri gimana kan? Kalau kita punya klasifikasi, walaupun disebut media sosial, pada intinya media itu dibagi dua, ada media mainstream, ada media sosial. Kalau media sosial itu dia bisa kena undang-undang ITE. Ketika dia mengkritik, bisa langsung diciduk oleh polisi. Bedanya kalau media mainstream itu dia berkiblat ke undang-undang PES, jadi tidak bisa langsung ditindak secara pidana, harus diadukan dulu. Nah, pemerintah itu atau masyarakat, kenapa harus memilih media mainstream? Karena media mainstream itu ukurannya sudah jelas, ada ranahnya, bahkan undang-undangnya khusus. Undang-undang PES nomor 40 tahun 1990 kalau tidak salah. Maka ini juga karena instansi pemerintah atau Pemkab jarang melakukan sosialisasi dengan PWI misalkan, yang khususnya mendasari perbedaan antara media mainstream dan media sosial. Oke lah, sekarang lebih cepat media sosial, tapi pelakunya bisa diciduk dengan jejak digital. Tapi ketika media mainstream mengkritik, dia wajib memberikan hak jawab ketika yang diberitakan menuntut. Bahkan tidak menuntut pun sebenarnya harus diberikan hak jawab. Gitu. Berarti kita juga harus menegaskan kepada pemerintah bahwa pemerintah kita itu media berbadan hukum sama dengan media mainstream lainnya. Berarti. Iya, sebenarnya sama aja. Kompas, PR, kemudian Jawa Pos itu badan hukum. Dan sekarang di Subang ini dalam aspek legalitas ini sudah menyamai. Sudah banyak, termasuk seperti media Jabar, misalkan Indowarta Group, itu rata-rata sudah memiliki badan hukum. Dan itu yang harus dibanggakannya itu yaitu mereka ini adalah bagian daripada kearifan lokal.
karya karya asli warga Subang yang sudah menasional bahkan sudah mendunia gitu. Dan ini sebenarnya harus diangkat. Gitu. Berarti luar biasa sekali ya. Akang ini dari mulai awal berkiprah di media sampai sekarang mendirikan Indowarta dan mendorong media-media di Subang untuk berbadan hukum lah sesuai dengan UU Pers ya. Iya, betul. Ya mudah-mudahan jadi manfaat lah gitu. Artinya kalau kitanya masih egois mempertahankan kehebatan media masing-masing, tidak akan pernah terwujud apa yang kita obrolkan sekarang. Tapi kalau semua pemilik media mau bersatu, bila perlu melakukan aksi saja gitu. Ya tidak apa-apa untuk kebaikan gitu ya. Mungkin Sebenarnya begitulah. harus juga sih kita memperkenalkan kepada Pemda bahwa media kita itu berbadan hukum sebenarnya. Ya makanya harus ada forum CO. Nah, itu Ada forum CO, Berarti dibuat itu harus. ada forum harus itu Pemred. dibuat. Nah, Nah, itu. gitu. Ketika ngomongin forum CO, Bupati hadir, maka yang harus dikenalkan soal badan hukum, soal aspek legalitas, aspek bisnis. Tapi ketika forum Pemred yang hadir, maka yang diomongin soal etika penulisan, begitu gaya bahasa. Dan itu harus berani Bupati Subang saat ini. Jangan cuma mengkritik di belakang ketika muncul berita buruk langsung dijudge bahwa ini adalah berita yang tidak mendukung. Sebenarnya daripada capek-capek mengkritik, kumpulkan saja semua Pemred. Nah, itu benar. Ketika nanti yang kumpulnya Pemrednya itu juga, pas forum CO itu juga, berarti ini udah kurang profesional gitu. Berarti harus komunikasi lah Pemda ya. Ya, gitu. Kita harus melakukan komunikasi karena dalam hal ini tidak ada yang salah, faktor komunikasi saja yang lemah. Mudah-mudahan ini juga bisa dipahami oleh Pemkab karena ini akan membangun jurnalisme yang baik di Kabupaten Subang. Soalnya sayang sekali kita kan di luar daerah sudah bangga lah kita punya media-media yang ya tadi bisa disebut Sukoguru, media-media online. Iya, betul. Di Jawa Barat itu Subang dan banyak yang mengakui itu kan. Dan tanpa modal pun bisa hidup di Subang, itu luar biasa sekali. Ini tinggal dukungan saja sebenarnya. Iya, dukungan dari pemerintah, terus siap para pemilik medianya juga punya keinginan untuk membangun jurnalisme profesional berdasarkan undang-undang PES gitu. Mungkin ini terakhir kan pesan buat para pelaku media lah sekarang merintis mengikuti jejak Warta atau Ya, ajakan saya ini, mari kita kembangkan media ini dari aspek writingnya, kemudian publishingnya, kemudian legalitasnya juga, gitu. Kemudian yang terakhir, saya mengajak ke Pemkab, mari bersama-sama membangun jurnalisme itu jangan di hari PES, tapi ketika bukan hari PES juga harus dibangun. Salah satunya adalah dengan memantapkan kerangka kerjasama yang arahnya sesuai dengan undang-undang PES gitu.